ke-17, Kekecewaan Keira. Aku selalu ingat kalau papa seorang ayah yang sangat tegas. Walaupun kedua anaknya perempuan, tetapi tidak mengurangi sikap ketegasan beliau terhadapku dan Bunga. Hanya satu keputusan papa yang kutolak selama ini, menikah dengan Rama. Ketika itu, aku benar-benar mengumpulkan kekuatan dan keberanian agar mampu menolak keinginan papa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku menerima pernikahan dengan lelaki yang pantas menjadi ayahku? Akan tetapi, berbeda dengan Bunga. Dia sama sekali tidak berani menolak keinginan papa. Dulu sebelum menikah dengan Eza, suaminya, hubungan Bunga ditentang papa dengan seorang pria yang bernama Dika. Bunga akhirnya berjodoh dengan Eza, yang merupakan dosen di kampusnya kala itu. Ternyata ketegasan papa kali ini kembali ditunjukkan di depan Farid. Beliau dengan tega meminta Farid agar keluar dari rumah ini. Apakah aku akan kembali berpisah dengan laki-laki yang saat ini aku cintai? Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau papa dan mama mengetahui apa yang terjadi dengan rumah tanggaku dan Farid. Jika saja aku tahu kalau akhirnya akan seperti ini, lebih baik aku memenuhi permintaan Farid untuk kembali ke rumah keluarganya. Farid akan membawa Kay pulang, Pak. Farid mengutarakan permintaannya di depan papa. Papa udah bilang, Kay nggak akan keluar dari rumah ini. Papa menaikkan suaranya. Tapi Kay istri Farid, Pak. Kalau kamu ingat Kay sebagai istrimu, kenapa kamu tega mengusirnya? Farid hilaf, Pak. Hilaf sampai hampir 5 bulan. Farid benar-benar minta maaf, Pak. Farid kembali berlutut di depan papa yang kini berdiri di samping tempat tidur. Simpan saja kata maafmu. Sekarang pergi dari rumah ini. Papa tetap dengan keputusannya. Jangan usir Farid, Pak. Aku mencoba membujuk papa. Biarkan dia pergi. Papa nggak terima dengan apa yang dia lakukan padamu. Ternyata papa juga menolak keinginanku. Kalau Farid pergi dari rumah ini, Kay juga ikut, Pak. Sudah berapa kali papa bilang, kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Papa juga meninggikan suaranya kepadaku. Farid tidak ingin lagi berpisah dengan Kay, Pak. Apa yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman. Farid sangat mencintai Kay. Farid memegang kedua kaki papa. Namun, apa yang laki-laki parubaya itu lakukan? Beliau justru mendorong tubuh Farid lalu menarik tangannya agar keluar dari kamar. Aku pun turun dari tempat tidur, kemudian melangkah mengikuti papa dan Farid. Aku berusaha meraih tangan suamiku yang sejak tadi dijulurkan ke arahku. Sungguh, hatiku sangat sedih jika harus kembali terpisah darinya. Farid, jangan pergi. Aku tetap berjalan agar dapat meraih tangan Farid. Namun, saat aku hampir menyentuh tangan laki-laki itu, aku pun terjatuh hingga terduduk. Tiba-tiba perutku terasa kram. Sayang, teriak Farid. Papa akhirnya menghentikan langkahnya, lalu melepaskan tangan Farid. Laki-laki itu mempercepat langkah menuju ke arahku. Dia segera mengangkat tubuhku, kemudian membawaku ke tempat tidur. Perut kamu sakit, sayang. Farid mengusap-usap perutku setelah aku berbaring. Terasa kram aja. Aku terharu dengan perhatiannya. Kita ke dokter ya, sayang. Gak perlu. Aku gak apa-apa kok. Aku masih ingat sebelum bertemu Farid saat kehamilan. Aku sudah pernah merasakan kram seperti sekarang ini. Yang benar, aku khawatir banget. Iya, tenang aja. Aku berusaha meyakinkan dan menenangkan Farid. Laki-laki yang berstatus sebagai suamiku tersebut kini menunjukkan wajah khawatir. Walaupun dia tidak sedang tersenyum, tetapi ketampanannya tetap terlihat hingga membuat diriku ingin terus memandangnya. Papa dan mama terlihat panik. Mereka langsung bertanya tentang keadaanku. Aku pun mengaku baik-baik saja. Walaupun papa sudah bersikap tegas kepada Farid, tetapi aku tidak ingin melihat kecemasan di wajahnya. Kenapa kamu nekat, Kay? Kenapa kamu berusaha menghentikan Farid? Papa bertanya kepadaku. Kay nggak mau berpisah lagi dengan Farid, Pak. Aku berharap agar papa mengerti dengan keadaanku.
Papa hanya ingin yang terbaik untuk kamu, nak. Papa nggak terima dengan keputusan suamimu yang sangat kejam ini. Seharusnya kamu nggak perlu membela dia. Biarkan dia pergi. Ternyata Papa tetap bersikeras dengan keputusannya. Tolong ngertiin Kay, Pak. Anak Kay juga butuh Farid. Papa nggak ngerti dengan jalan pikiran kamu, Kay. Udah disakitin, masih saja tetap bertahan. Papa nggak tahu harus ngomong apa lagi ke kamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Papa pun keluar dari kamar. Sementara Mama memberikan pencerahan dan saran kepada Farid agar tetap berusaha meluluhkan hati Papa. Aku sangat bersyukur karena ternyata Mama sangat mengerti dengan apa yang kurasakan. Mama yakin Papa pasti akan luluh. Kamu harus tunjukkan kalau kamu mampu memberikan kebahagiaan untuk Kay, Rit. Iya, Mah. Farid minta maaf atas apa yang telah Farid lakukan pada Kay. Saat itu Farid dibutakan api cemburu. Benar-benar gak kuat melihat istri yang Farid cintai berpelukan dengan lelaki lain. Farid memberikan penjelasan kepada Mama. Apa? Berpelukan? Mama terkejut mendengar penjelasan Farid. Iya, Mah. Saat itu Farid tidak memberikan Kay kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Farid langsung mengambil kesimpulan kalau Kay berkhianat, lalu mengusirnya dari rumah. Papa dan Mama gak tahu sama sekali apa alasan kamu mengusir Kay dari rumah. Kami juga baru tahu keberadaan Kay dari Bunga karena dia ke rumah keluargamu, Rit. Wajah Mama tampak heran. Itu alasan Farid ngusir Kay, Mah. Papi, Mami, dan Kak Ratu selalu memberikan pencerahan agar Farid memaafkan apa yang Kay lakukan kala itu. Akhirnya Farid sadar dan berpikir kalau Kay gak mungkin mengkhianati pernikahan kami. Farid pun berusaha menghubungi Kay, tapi nomornya nggak bisa dihubungi. Aku sedih mendengar penjelasan Farid. Aku tetap ingat kalau dia sangat marah saat melihatku berpelukan dengan Kenzo kala itu. Aku pun menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Aku dengan jujur mengatakan tidak ada niat sama sekali menghubungi Kenzo. Laki-laki itu yang telah memintaku menemui dirinya untuk terakhir kali. Sebagai sahabat, aku pun menemui Kenzo kala itu. Namun, aku mengaku salah di depan Farid karena tidak meminta izin kepada dirinya sebagai suamiku. Sungguh, aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi saat itu. Aku meminta maaf kepada Farid dan Mama. Kesalahpahaman yang terjadi antara diriku dan Farid akhirnya telah menciptakan kemarahan Papa kepada menantunya. Semoga setelah mendengar penjelasan yang sebenarnya, Mama segera menceritakan ini kepada Papa hingga laki-laki parubaya itu bersedia memaafkan Farid. Hari sudah sore. Farid berjanji tidak akan meninggalkan rumah Papa dan Mama tanpa diriku. Dia ingin agar aku kembali pulang ke rumah orang tuanya. Farid tidak ingin berpisah lagi dengan istri yang dulu pernah dia abaikan. Aku juga memiliki harapan yang sama dengan Farid. Perpisahan yang terjadi antara kami dulu telah membuat diriku harus hidup tanpa kasih sayang dan perhatian seorang suami. Apalagi saat ini aku sedang mengandung anaknya. Aku gak peduli apapun yang Papa lakukan. Aku tetap akan berusaha membawamu pulang ke rumah kita. Aku gak mau berpisah lagi dengan istri dan anakku. Farid menggenggam jemariku. Saat ini kami masih tetap di kamar. Farid duduk di tempat tidur, sedangkan aku berbaring dan kepalaku beralaskan pahanya. Aku merasa sangat nyaman berada di dekat laki-laki yang dulu sangat egois dan berhati dingin itu. Aku tidak pernah menyangka kalau Farid benar-benar berubah 180 derajat. Apa karena aku hamil hingga kamu bersedia menemuiku? Aku masih ingin tahu lebih pasti apa alasan Farid yang tiba-tiba bersedia menemuiku. Farid akhirnya menceritakan apa yang dia rasakan selama ini. Dia mengaku tidak berusaha mencariku selama 2 bulan lebih hingga akhirnya Alea menemuinya dan mengatakan kalau Farid tidak bersyukur walaupun aku telah menyerahkan diri kepadanya. Ketika itu Farid tidak mengerti apa arti ucapan Alea. Farid berpikir kalau aku tidak mungkin menceritakan hubungan suami istri yang telah terjadi malam itu kepada Alea karena itu merupakan privasi. Setelah pertemuan dengan Alea kala itu,
Farid pun makin penasaran dengan ucapan sepupunya tersebut. Oleh karena itu, Farid akhirnya menceritakan penuturan Alea yang dianggap seperti teka-teki kepada Kak Ratu. Wanita itu langsung menebak kalau aku sedang hamil. Mereka akhirnya berusaha mencari keberadaanku dan tetap bertanya kepada Alea. Namun, sesuai kesepakatan yang telah kami ucapkan, Alea tidak menceritakan yang sebenarnya kepada keluarga Farid. Setelah mendengar penuturan Farid, entah kenapa aku merasa sedih. Aku berpikir kalau laki-laki itu berusaha mencariku hanya karena anaknya. Bagaimana kalau aku tidak hamil? Apa mungkin dia akan tetap mencariku? Aku pun bangun dari rebahan, lalu menggeser posisi duduk sedikit menjauh dari Farid. Kalau seandainya aku nggak hamil, apa kamu akan tetap mencariku? Ternyata kehamilanku yang membuatmu menemuiku. Aku salah menilaimu. Aku merasa dimanfaatkan. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, sayang. Tanpa kehamilanmu, aku akan tetap mencarimu. Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Kamu bohong. Kamu nggak butuh aku. Kamu hanya menginginkan anakku. Aku menyesal telah membelamu di depan papa. Mungkin benar kata papa. Akan lebih baik jika kamu pergi dari rumah ini. Aku berhasil mengeluarkan kalimat itu walaupun terasa sakit. Sayang, kamu salah. Aku butuh kamu dan anak kita. Enggak, kamu pergi dari rumah ini sekarang. Aku kembali menggeser posisiku agar lebih jauh dari Farid. Apakah Farid mampu membujuk Keira?